Terus ada satu anak dari kumpulan lingkaran itu yang tiba-tiba melambaikan tangan ke Marita kayak manggil dia. Tapi nggak tahu ada dorongan dari mana, Marita itu nolak, dia geleng-geleng kepala. Dia itu pakai gaun panjang yang modelnya ini kayak baju pengantin cewek Eropa zaman-zaman dulu. Dia pakai topi juga, topinya lebar di kepala. Mereka langsung berubah jadi sosok orang dewasa yang tiba-tiba punya sayap lebar di punggung. Mereka berdua itu pakai baju zirah perang yang lengkap, bawa panah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Mbak Marita dan Dila. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Mbak Marita. Dan cerita ini kejadiannya di tahun 1998. Pasti teman-teman sudah tahu, di tahun-tahun itu, di tahun 98 ini bisa dibilang tahun yang kacau dan tahun yang panas bagi negara kita. Waktu itu kita tahu rame-ramenya kejadian mahasiswa yang demo besar-besaran untuk mengadili presiden yang menjabat pada saat itu, yaitu Presiden Soeharto. Tapi bagi Marita yang waktu itu usianya masih SMP, urusan keributan politik ini nggak ada artinya sama sekali. Jadi singkat cerita, ada sebuah kejadian yang dialami oleh Marita hari itu hari Jumat, dan hari itu adalah hari terakhir kegiatan belajar mengajar di sekolah, karena besoknya mereka ini libur. Nah, di kelasnya Marita ini ada satu temen cowok yang dia ini menjabat jadi ketua kelas. Kita sebut saja namanya Anut. Si Anut waktu itu nyuruh anak-anak atau teman-teman satu kelasnya ini ngumpul dan latihan upacara. Karena kelas mereka ini dapat giliran tugas untuk jadi petugas upacara di hari Seninnya. Nah, si Anut ini ngomong, nyuruh anak-anak, dia berdiri di depan kelas, terus dia bilang, ayo teman-teman, kita ngumpul sekarang ya, kita latihan upacara di lapangan. Kalau bisa sampai sore, sekalian biar lancar. Nah, Marita sebenarnya dalam hati ngerasa si Anut ini tua kelas yang kurang asik. Orangnya terlalu serius dan banyak merintah. Tapi waktu itu ya mau nggak mau, namanya juga instruksi ketua kelas, akhirnya Marita sama teman-teman sekelasnya ini nurut apa kata si Anut. Terus mereka pun latihan upacara di lapangan sampai sore hari. Dan seingat Marita waktu itu dia ditunjuk dan dapat tugas jadi petugas pembaca Undang-Undang Dasar 45. Nah, sampai sore hari Marita dan teman-teman ini akhirnya dapat izin pulang dan mereka kondisinya sudah capek banget karena dari siang itu dijemur di bawah matahari, upacara, latihan baris berbaris. Dalam hatinya Marita ini sempat kesal dengan jadwal latihan yang mendadak sekali itu. Panas-panas dijemur di tengah lapangan, padahal seharusnya jam segitu dia sudah bisa santai rebahan di rumah. Akhirnya Marita bersama teman-temannya ini pulang, mereka jalan kaki. Nah, mereka ini memang lebih senang jalan kaki rombongan bareng-bareng daripada naik angkot. Jadi waktu itu Marita ini jalan bareng salah satu teman dekatnya, namanya Santi. Nah, biar capeknya ini nggak terlalu kerasa, mereka berdua di jalan itu ngobrol-ngobrol dan cerita macam-macam. Dan padahal kalau dipikir-pikir,
jarak mereka jalan kaki dari sekolah menuju ke rumah itu sekitar 2 kiloan. Tapi karena mereka terus ngobrol, jadi nggak kerasa. Nah, di tengah jalan itu, Marita sempat mengeluh juga ke Santi. Itu kelakuan Anut itu gimana? Kita sudah capek-capek belajar, pulang-pulang disuruh latihan upacara. Santi juga setuju, iya capek banget nih badanku. Dan sekedar info, Marita ini kalau di lingkungan sekolah itu memang biasa dipanggil dengan panggilan Mar. Nah, singkatnya mereka berdua pun sampai rumah. Rumahnya Marita ini ada di daerah komplek rumah susun di Jakarta Pusat sana. Dan unitnya itu ada di lantai 4. Sedangkan si Santi ini rumahnya di daerah Kebun Kacang. Jadi mereka berdua itu pamitan bisa di situ. Dan pas Marita ini mulai naik tangga rusun itu, tiba-tiba badannya itu langsung kerasa lemes banget. Kepalanya ini juga pusing dan dia merasa agak mual. Tapi dia terus memaksakan jalan, akhirnya dia melanjutkan sampai di lantai 4. Pusingnya itu semakin kencang. Nah, saking nggak kuatnya, dia sampai nangis. Akhirnya begitu dia sampai di depan pintu rumahnya itu, dia langsung ngetuk pintu, dia panggil mamanya, "Ma, Assalamualaikum." Dijawablah sama mamanya. Terus mamanya buka pintu, mamanya juga kaget ngelihat Marita yang pucat seperti itu. Terus Marita ini kayak mengeluh, "Mah, kepalaku sakit, badanku lemes banget." Setelah ngomong seperti itu, dia langsung masuk, dia copot seragam sekolah itu asal-asalan, terus dia langsung rebahan di sofa. Gak lama setelah itu, mungkin saking lemesnya, dia ketiduran. Nah, sakitnya Marita ini parah. Dia merasa mual, capek, dan pusing karena habis upacara itu tadi. Badannya kerasa remuk semua. Nah, awalnya keluarga ini cuma mengira kalau ini cuma demam biasa atau kecapean biasa. Jadi akhirnya di keesokan harinya, hari Sabtu itu, Marita ini hanya istirahat di rumah. Sampai hari Minggu pun seperti itu. Nah, orang tuanya mikir, udahlah dikasih obat-obatan warung biasa aja, mungkin besoknya juga sembuh. Ternyata keesokan harinya ini semakin hari dia semakin ngedrop. Dan ketika ngelihat kondisi Marita yang seperti itu, akhirnya keluarganya ini membawa ke klinik terdekat. Dan kebetulan klinik itu dekat rumah neneknya Marita. Nah, dokter yang jaga di sana ini langsung meriksa dia. Dokter nyari tahu dan ngecek, jadi ada bintik-bintik merah di permukaan kulitnya Marita itu. Karena dokter ini sudah mulai curiga, waktu itu memang banyak sekali kasus demam berdarah. Akhirnya dokter ini langsung ngasih tahu ke keluarganya, supaya Marita ini segera dicek sampel darahnya ke laboratorium rujukan terdekat. Dan benar hasil diagnosanya ternyata Marita ini demam berdarah. Dan di sini ayahnya nggak mau mikir panjang, langsunglah Marita dibawa ke rumah sakit Tarakan. Kondisi di rumah sakit waktu itu chaos dan di luar dugaan. Ternyata banyak pasien demam berdarah ini yang terlantar, sampai terlantar di lorong-lorong. Gara-gara memang di tahun 98 itu lagi rame-ramenya status kejadian luar biasa untuk wabah penyakit demam berdarah, terutama di wilayah Jakarta. Nah, gara-gara sakitnya Marita ini, pihak sekolah itu akhirnya mengerti kondisinya. Dan mereka itu ngasih kebijakan, karena waktu itu sebenarnya Marita ini harus ikut EPTA. Jadi Marita akhirnya dibolehkan ikut ujian susulan kalau dia sudah sehat. Akhirnya keluarga ini susah mendapat kamar. Saking paniknya dan takutnya ayahnya ini, sampai ayahnya itu sempat ngamuk-ngamuk di situ karena karyawan ini ribut semua. Akhirnya si Marita ini dibaringkan di kasur dan dipasangi infus, tapi kondisi kesehatan ini malah semakin anjlok. Nah, ketika semua keluarga ngumpul ngelihat Marita yang sudah nggak berdaya itu, ternyata di dalam fase komanya ini, Marita itu merasa dia tiba-tiba berdiri sendirian di bawah pohon yang ukurannya besar banget. Terus pas dia lihat ke depannya, itu ada taman, tamannya ini luas. Dan di dalam taman itu dia ngelihat jelas ada banyak anak-anak yang main di situ, ngumpul bersama dan membentuk seperti lingkaran. Terus ada satu anak dari kumpulan lingkaran itu yang tiba-tiba melambaikan tangan ke Marita, kayak manggil dia untuk ngajak Marita main di situ. Tapi nggak tahu ada dorongan dari mana, Marita itu nolak, dia geleng-geleng kepala. Dia nolak ajakan itu. Tiba-tiba pemandangan taman di depannya ini langsung berubah. Marita ngelihat ada sekumpulan laki-laki yang duduk ngaji. Mereka semua itu ngaji khusyuk persis, tapi di bawah air terjun. Nah, karena ngerasa pemandangannya aneh, berganti-ganti setiap saat, tapi seperti nyata. Ketika ngelihat pemandangan itu, akhirnya Marita ini teriak kenceng, karena saking bingungnya, saking takutnya. Terus, ada satu orang dari kumpulan laki-laki yang ngaji itu, dia jawab,
Pokoknya nggak tahu jawab apa, dan setelah itu semuanya ini langsung hilang dan berubah jadi hitam. Nah, dalam ingatan Marita waktu itu, dia mengiranya dia ini cuma ketiduran biasa. Tapi pas dia sudah pulih, mamanya baru ngasih tahu, ternyata selama di rumah sakit itu, Marita ini sempat koma. Sampai 2 harian dia nggak sadar. Terus mamanya Marita cerita, pada masa-masa koma itu kondisi fisik Marita ini benar-benar ngedrop. Badannya itu bengkak gara-gara cairannya ini nggak stabil. Terus yang paling ngeri dari cerita mamanya adalah badan Marita waktu itu sudah mengeluarkan bau busuk. Dan baunya ini persis kayak bau mayat yang sudah mulai membusuk. Sampai-sampai pihak rumah sakit atau dokter yang nangani Marita ini sudah pasrah waktu itu. Dokter ini bahkan sempat bilang ke keluarga bahwa harapan hidup Marita ini sudah tipis. Nah, Marita sempat tanya, loh mah, kalau kondisiku yang kemarin sudah parah kayak mayat gitu, terus kenapa kok sekarang aku bisa sembuh? Mamanya langsung menjelaskan, jadi waktu itu ada tetangga rumah mereka, kita sebut saja namanya Bu Joko. Beliau ini menjenguk Marita ceritanya. Nah, Bu Joko kebetulan profesinya itu sebagai seorang bidan, jadi beliau paham juga soal medis. Ketika Bu Joko masuk, ngelihat badan Marita yang bengkak dan sudah mulai berbau itu, Bu Joko langsung paham, ini apa yang kurang beliau tahu. Bu Joko ini ngomong ke keluarganya Marita, Marita ini kondisinya sudah parah loh Bu, dia ini sekarang harus butuh cepet kantong darah putih. Jadi dia harus butuh darah putih ini. Nah, saking gregetannya dan emosinya, Bu Joko ini sampai berani nyamperin terus marahin dokter yang bertugas waktu itu. Nah, mungkin situasinya waktu itu lagi chaos, banyak kasus demam berdarah dan mungkin penanganan Marita ini juga kurang. Bu Joko sempat marah-marah dan menjelaskan ini harus segera butuh transfusi darah putih loh Pak. Nah, gara-gara kena ultimatum seperti ini atau seperti apa yang dibicarakan oleh Bu Joko ke rumah sakit, akhirnya ayahnya Marita ini mengusahakan untuk mencari 10 kantong darah putih ke pihak PMI. Nah, waktu itu sudah jam 2 dini hari, tapi meskipun begitu ayahnya tetap untuk mencari 10 kantong darah putih ini. Akhirnya setelah didapat, ini pun diserahkan ke pihak rumah sakit. Akhirnya setelah dilakukan penanganan, keesokan harinya Marita ini siuman. Matanya mulai kebuka dan dia sadar dari komanya itu. Pada akhirnya Marita berpikir dia bisa sembuh. Ini juga karena perjuangan dari almarhum ayahnya, yang beliau rela ngantri di PMI dan waktu itu dini hari. Dan semenjak dia sadar itulah, sensitivitas Marita dengan dalal gaib ini langsung kayak kebuka. Jadi waktu dia buka mata, Marita itu noleh ke arah samping, dia ngelihat ada sosok anak kecil berdiri di situ. Yang jelas ini bukan anak manusia. Karena kulitnya itu pucat, bener-bener kayak orang yang sudah meninggal. Terus matanya itu hitam semua, jadi nggak ada putihnya sama sekali. Dan anak kecil ini diam sambil ngeliatin Marita terus. Ketika Marita ini tanya ke ibunya, Bu, ini siapa? Ibunya nggak lihat ada apapun di situ. Dan akhirnya nggak lama kemudian ketika Marita noleh ke arah pintu, di situ ada sosok bayangan tinggi banget. Terus sosok bayangan ini jalan mendekati Marita. Tiba-tiba itu wujudnya kayak manusia tapi tinggi banget, rambutnya panjang sekali. Dan yang jelas ini bukan manusia, karena sekali lagi Marita tanya ke ibunya, Bu, itu siapa yang deketin aku, orang tinggi? Nggak ada satupun yang lihat. Nah, jadi dari situ setelah mengalami koma 2 hari ini, Marita itu kayak gampang banget ngelihat sosok yang tak kasat mata. Nah, dari situlah Marita sadar mungkin rumah sakit tempat dia dirawat itu memang dipenuhi sosok makhluk halus. Yang sebelumnya dia mungkin nggak bisa lihat, tapi setelah mengalami koma selama 2 hari itu, dia kayak bisa membuka mata batinnya. Dan selama sisa perawatannya itu dia ternyata sering teriak-teriak manggil ayahnya. Dia minta supaya ayahnya itu selalu nemenin dia di sebelah kasur. Pokoknya ayahnya ini nggak boleh pergi kemana-mana. Dan pemandangan sosok makhluk halus di ruang rumah sakit itu terus dialami Marita sampai dia keluar dari rumah sakit. Dan singkatnya sesudah dirawat secara intensif selama 2 mingguan itu, kondisi Marita akhirnya membaik. Dan sampai hari ini Marita selalu ingat dengan perjuangan almarhum ayahnya yang berusaha supaya Marita ini sembuh. Cerita kedua di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Mbak Fadila Putri Hardiman. Mbak Fadila ini asalnya dari Tangerang Selatan, Banten, dan usia beliau sekarang 27 tahun. Dan di kesempatan kali ini,
Dila pengen membagikan pengalaman horornya ketika dia mengalami kecelakaan lalu lintas di pertengahan bulan Februari tahun 2019. Tepatnya itu hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2019. Dan kecelakaannya ini parah banget, sampai Dila itu hampir kehilangan nyawanya sendiri. Dan gara-gara kejadian itu dia sempat koma selama sekitar 2 bulanan dan baru sadar di hari Minggu tanggal 15 April tahun 2019. Dan semenjak kejadian koma itulah mata batin Dila ini kebuka. Dia jadi lebih sering ngelihat penampakan makhluk-makhluk halus yang wujudnya itu ngeri-ngeri. Mulai dari siluman kera yang wujudnya itu besar mirip Hanoman. Terus dia juga sering ngelihat banaspati atau api yang terbang. Dia juga pernah ngelihat sosok kuyang. Sampai dia pernah ketemu langsung dengan sosok mbak-mbak yang pakai baju pengantin adat Jawa. Nah, cerita kecelakaan ini bakal ada 2 versi, teman-teman. Versi pertama itu adalah pengalaman Dila sendiri ketika dia merasa kayak ruhnya itu mungkin nyasar di alam lain ketika dia mengalami koma itu. Dan versi kedua adalah cerita dari sudut pandang keluarganya ketika mereka semua nungguin Dila di dalam ruang ICU di rumah sakit. Jadi semuanya itu berawal ketika Dila ini mau pergi jalan-jalan bareng 3 teman ceweknya. Temennya itu namanya Iva, Lala, sama Nadira. Itu tanggal 10 Februari. Jadi mereka berempat ini sudah janjian rencana mau liburan ke salah satu kota yang ada di ujung barat Pulau Jawa. Mereka berangkat itu tanggal 13 Februari dan perjalanan itu menggunakan mobil pribadinya Nadira. Sebelum berangkat mereka itu sempat bagi-bagi tugas. Nadira ini ngomong ke teman-temannya, ntar kita gantian nyetir mobilnya ya selama di jalan. Terus Iva bilang, sorry, bukannya gue nggak mau bantuin nyetir, tapi gue nggak bisa bawa mobil matic. Lala akhirnya di situ bilang, ya udah Dir, ntar lu Dila sama gue aja yang gantiin pegang setir. Dila juga setuju waktu itu, tapi dia pesen wanti-wanti ke mereka semua, iya boleh. Tapi ntar kalau selama di jalan ada yang ngantuk, langsung ngomong aja ya, nggak usah dipaksain nyetir. Iya bener nggak usah dipaksa, kalau udah ngantuk kita minggir aja. Akhirnya mereka berempat ini berangkat dari rumah itu sekitar jam 8 malam. Dan sebenarnya pas mau berangkat itu perasaan Dila ini nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak enak. Ada rasa was-was di hatinya, tapi dia buang jauh-jauh pikiran jelek itu dan mereka tetap berangkat. Nah, ketika di jalan di area tol Cipularang, waktu itu dia ingat betul di kilometer 92 terjadilah musibah ini. Dila sendiri ini nggak tahu persis kronologi awalnya itu seperti apa, tapi seingat dia, pada saat kejadian itu, Lala ini yang nyetir, terus tiba-tiba dia itu ngerem dadak, terus dia banting setir. Di depan itu ada truk, yang katanya memang truk ini juga ngerem dadak. Nah, posisi Dila waktu itu duduk di bangku baris belakang, persis di belakang kursi kemudi. Gara-gara banting setir itulah mobil mereka ini nabrak pembatas jalan, mobilnya sampai kepental, terus setelah kepental itu ditabrak oleh mobil dari arah lain. Dan di detik-detik tabrakan yang kedua itulah, Dila ini langsung gak sadarkan diri. Begitu Dila ini melek dan buka mata, dia kaget. Dia ini sudah berdiri di tengah padang rumput yang luas sekali, kayak seolah-olah padang rumput ini gak ada ujungnya. Di situ ternyata dia gak sendirian. Ada 2 anak kecil, yang satu cowok dan satu cewek. Nah, di sini kita sebut saja namanya Peter sama Jessica. Dila kaget waktu itu dan heran juga kenapa kok dia bisa tiba-tiba nyasar di ladang rumput dan ada 2 anak kecil yang nggak dia kenal. Nah, Peter sama Jessica ini memang mirip anak-anak bule Eropa. Dan dandanannya itu kayak anak-anak Eropa di tahun-tahun 1800-an atau 1900-an lah. Si Peter ini yang cowok itu tiba-tiba langsung narik tangannya Dila, terus dia ngomong, "Kakak, ayo Kak, saya tuntun Kakak balik ke tubuhnya Kakak. Alam ini bukan alamnya Kakak, alam Kakak ada di dunia." Nah, terus si Jessica yang cewek, dia cuma berdiri sambil senyum ke arah Dila. Akhirnya Dila ngikutin 2 anak bule itu. Mereka bertiga ini akhirnya sampai di depan rumah. Awalnya Dila itu dalam hati ini nanya-nanya, ini rumah siapa? Terus aku ini di mana? Terus 2 anak bule ini siapa juga? Pas mereka sampai di depan rumah itu, dari dalam rumah ini keluarlah sosok perempuan bule juga, tapi dia agak dewasa. Dan dandan perempuan ini itu jadul juga. Jadi khas zaman-zaman era Victoria. Dia itu pakai gaun panjang yang modelnya ini kayak baju pengantin cewek Eropa zaman-zaman dulu. Dia pakai topi juga, topinya lebar di kepala. Pokoknya setelan bajunya itu kayak orang zaman Belanda masa lalu lah.
Nah, dua anak kecil tadi ini langsung ngomong ke si perempuan bule tadi. Dia pakai bahasa Jerman. Kenapa Dila tahu bahwa itu bahasa Jerman? Karena dia sering mendengar beberapa kali mereka itu menyebut kata von. Jadi kalau bahasa Belanda kan biasanya pakai sebutan van. Dari obrolan itulah Dila akhirnya tahu nama dari nona bule itu adalah Maria Diana von Truten. Nah, supaya gampang kita sebut saja dia Nona Diana. Di sini Nona Diana sama dua anak kecil ini langsung nyuruh Dila masuk ke rumah. Dila pun nurut. Dia tuh dibawa masuk ke salah satu ruangan, dan di dalam ruangan itu ada kayak semacam tungku perapian untuk api unggun itu. Terus ada dua sofa ukurannya lumayan besar, posisinya itu saling berhadapan-hadapan. Dan di tengah-tengah dua sofa itu ada satu meja. Nah, di sini Nona Diana tadi itu nunjuk jarinya ke arah meja itu. Pas Dila itu ngelihat di atas meja, ini sudah bukan meja lagi, tapi di situ menampilkan bayangan wujudnya Dila. Jadi dia bisa ngelihat dirinya sendiri. Dia itu ngelihat Dila ini lagi berbaring di kasur rumah sakit. Jadi Dila di situ dipasangin macam-macam alat medis, ada selang oksigen di hidung, ada alat mendeteksi detak jantung yang dipasang di dada, dan di mulutnya itu ada selang untuk memasukkan makanan cair. Persis kayak kondisi orang yang koma. Dan di sekeliling kasur rumah sakit itu dia ngelihat ada bapak ibunya. Dan bapak ibunya itu kondisinya sedih. Ditambah lagi ada 3 temennya Dila. Ada Nadira, Iva, sama Lala. Dila itu heran karena meja ini kok bisa menampilkan dirinya sendiri di situ. Dan ada orang tuanya, ada temennya juga. Dan kenapa kok aku berbaring di rumah sakit? Dila masih bingung. Kenapa kok dia bisa ngelihat dirinya sendiri? Terus akhirnya Nona Diana ini ngajak ngobrol Dila pakai bahasa Jerman. Anehnya di situ, Dila ini sebenarnya sama sekali nggak tahu bahasa Jerman. Tapi di situ, dia bisa lancar berbahasa Jerman. Jadi, dia membalas omongan Nona Diana itu dengan sangat lancar. Nah, Diana ini tanya ke Dila, kenapa kamu kok bisa ada di sini? Wajahmu itu ngingetin aku pas aku masih muda dulu loh. Umurku sekarang ini 495 tahun. Umurmu pasti sekitar 20-22 tahun kan? Nah, Dila akhirnya menjawab, iya betul. Kenapa aku bisa di sini aku juga nggak tahu. Tadinya aku itu di mobil lagi jalan bareng teman-temanku mau pergi keluar kota. Seingatku mobil kita itu mengalami kecelakaan. Terus aku nggak inget apa-apa lagi. Tahu-tahu ya aku sudah ada di sini sama 2 anak ini. Terus aku diajak jalan ke rumah ini. Nah, si Nona Diana ini ngomong, kamu itu belum waktunya loh ada di alam sini. Aku bakal nuntun kamu balik ke jasadmu lagi. Aku bakal nyuruh 2 adik-adikku ini untuk jadi teman perjalananmu menemukan portal gaibnya. Dan nanti setelah kamu berhasil masuk lagi ke jasadmu, aku sama 2 adikku ini bakal jadi pendamping gaibmu sampai nanti kamu wafat. Dan gak lama setelah itu Nona Diana ini ngasih Dila itu semacam senjata. Senjatanya ini bentuknya kayak sabit. Dan selain sabit, Dila juga dikasih 8 bola warna-warni yang ukurannya itu kira-kira sebesar bola tenis. Nona Diana di sini ngasih tahu bahwa bola-bola tenis itu bakal dipakai untuk jadi alat petunjuk jalan. Jadi setiap nanti bola itu nyala, dia harus meletakkan bola itu di jalan. Jadi kayak dia itu semacam kayak naruh obor di jalan. Bola ini otomatis bakal nyala terang kalau posisi Dila sudah dekat dengan pintu portal dunia manusia. Dan nggak cuma itu, Dila juga dibekalin semacam kompas. Nah, sebelum pergi, Nona Diana ini ngasih peringatan. Jadi dia ngomong seperti ini, aku bakal terus ngawasin kamu dan 2 adikku ini dari rumah ini. Aku juga bakal bantu jaga tubuhmu dari sini. Ingat ya, waktumu cuma sisa 48 jam sebelum portal itu bakal tertutup secara permanen. Aku itu takut kamu keburu wafat sebelum waktunya tiba. Sudah, kamu cepet cari jalannya sebelum semua ini terlambat. Nah, singkat cerita, Dila akhirnya keluar rumah bersama Peter dan Jessica itu. Tapi baru saja mereka jalan keluar beberapa meter dari rumah Diana tadi, mereka langsung dihadang 2 sosok siluman kera raksasa. Wujud kera ini itu mirip seperti kera-kera di zaman film-film dulu. Wujudnya itu besar, taringnya juga panjang dan lancip. Nah, dari situ Jessica langsung ngomong, Kak Dila, itu keranya biar aku sama Peter aja yang ngadepin. Nah, si Peter bilang, Kak, jangan kaget ya pas ngelihat kami berdua ini berubah bentuk. Dila bilang di situ, jangan, biar kakak aja yang ngelawan, kalian kan masih anak-anak.
Tapi si Peter ini langsung membentak Dila, "Kak, udah kakak diem aja di sini, biar kami berdua yang ngadepin siluman kera itu." Nah, tubuh Peter sama Jessica yang tadinya cuma berupa anak kecil, ini dalam sekejap, mereka langsung berubah jadi sosok orang dewasa yang tiba-tiba punya sayap lebar di punggung. Mereka berdua itu pakai baju zirah perang yang lengkap, bawa panah juga, dan mereka pegang tongkat panjang lancip yang di ujung atasnya itu ada bola setengah lingkaran yang warna merah. Tinggi badan mereka berdua ini saking tingginya itu sampai setara dengan tinggi atap rumah 2 lantai. Nah, Dila sendiri ini, kalau sekarang ditanya kejadian waktu itu yang dia alami, ya bisa dibilang masih antara percaya dan nggak percaya ketika dia ngelihat pemandangan itu. Tapi kalau dibilang nggak percaya, buktinya dia ngelihat kejadian magis itu dengan mata kepalanya sendiri di alam sana. Singkatnya, kurang lebih sekitar setengah jam Peter dan Jessica itu bertarung melawan 2 sosok siluman kera tadi. Sesudah siluman kera ini kalah, terkapar di situ, mereka langsung nyamperin Dila dan langsung melanjutkan perjalanan. "Ayo Kak, kita lanjut jalan lagi Kak." Nah, setelah ngomong seperti itu, mereka berdua ini balik lagi menjadi wujud anak kecil bule. Jessica di sini nyamperin Dila dan langsung meniup kedua matanya Dila. Nah, tiupan Jessica itu seketika membuat Dila itu kayak tersadar. "Ayo kita jalan lagi yuk." Akhirnya, "Oh iya ya, ayo. Awalnya si Dila itu sempat tercengang ngelihat kejadian itu, kayak nggak masuk akal. Nah, sekarang kita pindah ke cerita dari sudut pandang bapak dan ibunya Dila di dunia yang nyata. Cerita ini dimulai ketika Dila dikabarkan mengalami kecelakaan dan dia berada di IGD di sebuah rumah sakit. Kondisinya sangat kritis sekali, jadi dia langsung dimasukkan ke ruang operasi untuk tindakan darurat. Menurut cerita dari ibunya Dila, ketika Dila sampai di rumah sakit itu, kondisi di area wajahnya ini hancur. Jadi banyak serpian-serpian pecahan kaca yang nempel di wajahnya Dila. Badannya juga penuh luka yang parah. Ada di area selangkangan paha sampai turun ke bagian lutut ini luka semua. Setelah itu Dila langsung dipindahkan ke ruang ICU. Dan di ruang ICU itu prosedur medisnya ini dipasang semua. Mulutnya Dila itu dipasangin selang sonde, hidungnya dipasangin selang oksigen untuk bantu pernafasan, terus dadanya itu ditempelin alat pendeteksi detak jantung. Dan di sekeliling kasur ICU itu ada ibunya, bapaknya, dan juga 3 temennya, Iva, Lala, sama Nadira yang nungguin dia. Nah, selama di ruang ICU itu, posisi Dila ini sudah melewati masa koma kira-kira sekitar 2 mingguan. Jadi teman-temannya ini hanya mengalami luka parah dan mereka sudah pulih kembali. 2 minggu setelah kecelakaan itu, Dila masih koma di rumah sakit. Dan berdasarkan cerita dari keluarga yang nunggu di sebelahnya itu, badan Dila ini sempat beberapa kali itu kayak berontak. Jadi kayak nahan sakit di atas kasur, dan malah sampai beberapa kali juga Dila sempat mengalami mimisan. Ibunya nanya ke bapaknya, "Pak, ini gimana Dila Pak kok sampai kayak gini?" "Udah Bu, tenang Bu, sekarang Dila sudah mulai tenang kok." "Ibu ini takut Pak, nanti Dila nggak bisa balik sama kita, gimana Pak?" "Ya sudah, Bapak juga sudah usaha Bu, yang penting sekarang kita nggak putus-putus doa buat Dila. Semoga Allah ini ngasih jalan supaya dia bisa cepat kembali ke kondisinya yang awal." "Pak, coba Pak sampein telepon Pak Ustadz Mansur sekarang, minta tolong beliau." Jadi pada akhirnya mereka sepakat orang tua Dila ini untuk mendatangkan Ustadz Mansur. Singkat cerita, sesudah bapaknya berhasil nelpon dan nyampaikan ceritanya ke Ustadz Mansur ini langsung bantu menyelesaikan masalahnya Dila. Ustadz ini datang dan minta izin ke pihak rumah sakit untuk masuk ke ruang ICU sebentar. Dan di dalam itu Pak Ustadz langsung megang tangannya Dila. Kurang lebih ada sekitar 15 menitan lah Pak Ustadz megang tangannya Dila sambil beliau itu membacakan doa. Setelah itu beliau melepaskan tangannya Dila, terus mulai menjelaskan kejadiannya kepada kedua orang tuanya Dila. Jadi gini Pak, sekarang ini insya Allah, menurut penerawangan saya, jiwa sama sukmanya Dila ini nyasar ke dimensi yang lain. Tapi Bapak sama Ibu tenang saja. Anak Bapak ini sekarang posisinya lagi jalan menuju ke sini. Dia ini dibantu oleh 2 orang anak, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Dan ada 1 perempuan lagi yang sudah dewasa. Nah, ibunya kaget di situ loh, "Pak, apa 3 makhluk gaib yang nahan Dila di alam sana itu jahat Pak?" Nah, Ustadz Mansur menenangkan di sini, "Bukan Bu, justru 3 sosok ini yang membantu nuntun jalannya Dila untuk kembali ke dirinya sendiri. Supaya perjalanannya ini aman, ini jasadnya Dila ini mau saya kasih pagar gaib dulu.
supaya nanti nggak ada makhluk-makhluk jahat yang masuk ke tubuhnya Dila. Nah, kita sekarang membahas cerita Dila ketika ada di dimensi yang gaib itu. Pada waktu Dila bareng Peter dan Jessica, mereka melanjutkan perjalanannya itu, kurang lebih mereka jalan kaki selama 1 jaman. Tiba-tiba satu bola tenis yang dipegang sama Dila ini menyala terang. Peter langsung cepet-cepetan nyuruh Dila naruh bola itu ke tiang obor di pinggir jalan. Kak Dila, itu bolanya sudah nyala, Kak. Cepetan taruh bolanya ke atas tiang obor, Kak. Nah, tiang obor yang tadinya mati itu, pas ditempelin bola yang dibawa Dila tadi, apinya itu langsung nyala berkobar-kobar. Jessica langsung ngajak jalan lagi. Ayo Kak, buruan kita lanjut jalan. Nah, Dila ini penasaran. Loh, emang kita ini masih harus jalan berapa lama lagi, Dek? Si Jessica ini jawab, kita ini sebenarnya baru jalan kurang lebih 1/4 jalan, Kak. Perjalanan kita ini masih sisa sekitar 3/4-nya lagi untuk nyampe ke portal gaib itu. Loh, berarti perjalanan kita masih jauh dong ya. Akhirnya Dila, Jessica, sama Peter ini jalan lagi menyusuri rute itu. Tapi pas posisi mereka sampai di pertengahan jalan, tiba-tiba rombongan mereka ini dihadang lagi oleh rombongan siluman kera. Keranya ini ukurannya lebih tinggi, lebih besar, dan setara tinggi dengan atap rumah tingkat 2. Ngelihat mereka ini dihadang kera, Jessica itu langsung kesel waktu itu. Aduh, kenapa sih kok makhluk-makhluk ini ngadang kita lagi di jalan? Emang nggak ada tak makhluk lain di sini? Nah, Dila yang merasa nggak enak, dia langsung menawarkan diri, udah biar kakak aja yang ngelawan. Tapi Jessica langsung ngelarang, jangan Kak, biar kami berdua aja yang turun tangan. Kakak nggak bakal sanggup soalnya ngelawan siluman-siluman ini. Dan disitulah Dila ngeliat langsung dengan mata kepalanya sendiri, wujud Peter dan Jessica ini berubah lagi jadi sosok yang besar. Mereka berdua tiba-tiba punya sayap lebar di punggung, terus badannya ini sudah pakai pakaian zirah perang. Pertarungan kali itu durasinya lumayan lebih lama dari yang pertama. Akhirnya siluman kera itu berhasil dikalahkan, dan pas siluman kera ini berjatuhan, siluman kera ini sempat mengancam. Lihat ya, aku bakal nyerang ke dunia manusia sekarang dan aku bakal merasuki jasad si wanita ini. Dila di situ langsung panik. Ayo, kita pergi aja yuk. Jangan sampai kera itu nanti ngambil jasadku. Nah, rombongan mereka ini langsung cepet-cepetan melanjutkan perjalanan. Tapi belum sampai mereka ini lari terlalu jauh, Nona Diana itu muncul di situ. Terus Nona Diana ini langsung menyampaikan kabar penting soal apa yang baru saja dia lihat lewat kaca pantulan yang ada di rumah. Nah, sosok Diana ini bilang, kalian bertiga tenang aja, nggak usah panik. Tadi aku lihat jasadmu di alam sana itu sudah dipagerin gaib sama orang yang ahli agama kayaknya. Jadi aku jamin siluman kera itu nggak bakal bisa nembus untuk merasuki jasadmu. Tapi kalian bertiga harus hati-hati ya, pas sudah sampai di pertigaan ujung jalan, ingat pesanku, kalian jangan berani masuk ke rumah pondok yang ada di ujung jalan itu. Nah, Dila dan rombongannya akhirnya melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka sampai di depan pondokan tua yang ada di ujung jalan. Karena dari awal sudah diwanti-wanti sama Diana, mereka nggak boleh masuk ke situ. Mereka cuma jalan melewati di depannya. Tapi pas jalan melewati depan pondok itu, Dila ini mendengar ada suara aneh. Kayak ada suara yang manggil namanya. Dan suara panggilannya ini, itu nggak pernah dia dengar sebelumnya. Dila sini masuk sayang, ikut sama aku yuk. Ayo kamu tinggal di sini, di dalam sini ayo. Nah, karena dia ingat sama pesan dari Diana, jadi di situ Dila, Peter sama Jessica ini, dia mengabaikan suara-suara itu. Mereka tetap jalan sampai akhirnya mereka menemukan satu tempat yang waktu itu Dila ini ngerasa familiar banget dengan tempat itu. Ternyata tempat itu adalah rumah lamanya Dila yang ada di daerah BSD. Nah, dia suka berpikir, oh ini kenapa kok aku nyasar di rumah lamaku? Padahal seingat Dila, rumahnya yang sekarang itu lokasinya ada di dekat salah satu mall di Jakarta Pusat. Posisinya itu berbatasan antara Banten dan juga wilayah Jakarta. Dila tanya, loh, kenapa kok kalian bawa saya ke rumah ini? Di sini Peter menjelaskan, kita ke sini ini karena kakak harus ngambil sukmanya kakak yang nyangkut di rumah ini, Kak. Soalnya yang namanya ruh sama sukma itu nggak bisa dipisahkan. Kondisi kakak sekarang ini, 75% sukma kakak sudah kelepas. Jadi tugas kita ini harus mengumpulkan dan mengambil sukmanya kakak. Pecahan sukmanya kakak yang pertama ini lokasinya ada di dalam rumah ini. Terus sisa sukmanya ntar aku kasih tahu posisinya. Pas Dila masuk ke dalam ruangan rumah itu, ternyata pecahan sukmanya ini posisinya sudah ditahan, jadi kayak dipeluk oleh siluman kera raksasa.
Nah, sosok siluman kera ini bilang, kamu nggak bakal bisa ngambil ini. Dila membentak di situ, aku bakal hancurkan kamu dengan ayat-ayat Al-Quran. Pokoknya bakal kubakar habis badanmu. Si sosok siluman kera ini malah nantang. Tetap nggak bakal aku kembalikan. Nah, kalau kamu bisa melawan aku, lawan. Nah, sementara di ICU, ketika Dila ini bertarung melawan siluman kera, menggunakan senjatanya sabit itu, Dila ini ternyata ikut berontak nggak karuan di atas kasur. Yang dilihat oleh keluarganya seperti itu. Jadi badannya itu meronta-ronta. Dan saking kencengnya berontak, dia sampai mimisan. Jadi hidungnya itu mengeluarkan darah yang cukup banyak. Ibunya langsung panik ketika Dila badannya berontak dan sampai mimisan. Astagfirullah, Pak, ini Dila kenapa kok jadi gini, Pak? Bapaknya pun juga bingung. Aduh, nggak ngerti, Bu. Tiba-tiba kok dia kayak gini. Nggak lama setelah diperiksa oleh dokter yang bertugas, di situ dokter menyatakan kondisinya normal, nggak ada masalah apapun. Nggak lama kemudian Ustadz Mansur itu kembali ke situ, beliau menenangkan kedua orang tuanya Dila. Sudah Bu, Pak, insya Allah perjalanannya anak Bapak ini tinggal sebentar lagi. Insya Allah dia akan kembali normal. Disitulah ibunya Dila ini langsung nangis. Sampai ibunya ini nanya ke Ustadz Mansur, Pak, sampai kapan anak saya seperti ini, Pak? Saya takut kehilangan anak saya. Insya Allah anak ibu ini bakal balik dengan selamat. Saya bakal terus nuntun jalan pulangnya Dila. Mohon izin saya boleh nggak megang tangan Dila sekali lagi? Oh, silakan Pak Ustadz. Singkat cerita, sesudah sekitar 15 menitan, Ustadz Mansur megang tangannya Dila dan membacakan doa. Akhirnya Ustadz Mansur menemui lagi bapak dan ibunya Dila. Beliau bilang, Pak, Bu, barusan sebelum saya datang itu, badannya Dila ini sempat memberontak keras kan? Iya Pak Ustadz, barusan berontak. Udah nggak apa-apa. Insya Allah ini tandanya anak ibu ini lagi berjuang di sana. Insya Allah dia bakal balik lagi kok. Nah di sana sesudah berhasil mengalahkan siluman kera itu, Dila ini langsung ngomong ke dirinya sendiri waktu itu. Jadi dia bisa ngelihat tubuhnya sendiri di situ. Dia bilang, ayo kita kumpul terus kita keluar dari sini. Nah Jessica juga ngingetin, Kak, kita harus cepet jalannya, Kak. Waktu kita sisa tinggal 23 jam untuk nyampe ke portal itu. Nah, dia berdiri itu di tempat yang indah tiba-tiba. Ketika dia keluar dari rumah, dia sudah berada di tempat yang indah banget. Dan di tempat itu dia ngelihat banyak cahaya putih yang terang. Tapi cahaya ini anehnya itu nggak menyilaukan mata. Dia ngelihat banyak pohon-pohon rindang dan buahnya itu lebat-lebat. Ada juga sungai yang aliran airnya ini jernih, bening, sampai dasar sungainya itu kelihatan. Pokoknya pemandangan di situ benar-benar indah. Dan pas menikmati pemandangan itu, tiba-tiba ada sosok kakek-kakek yang nyamperin Dila. Kakek ini jalannya pelan, sambil beliau bawa tongkat kayu. Pakaian kakek-kakek ini bersih. Beliau pakai putih-putih, pakai sorban. Badannya itu semuanya dibalut dengan pakaian warna putih. Nah, kakek ini nyapa. Sini, Cuk, Bapak tunjukin ke kamu. Semua yang tinggal di tempat ini adalah mereka yang semasa hidupnya itu punya amalan perbuatan yang soleh. Makanya lihat wajah-wajah mereka itu semua berseri-seri. Dan mereka kelihatan bahagia banget bisa kumpul ketemu sama keluarga mereka di sini. Terus Dila tanya, maaf kek, kalau boleh saya tahu kakek ini siapa? Terus si kakek ini ngomong ke Dila, udah kamu nggak perlu tahu sekarang identitas saya ini siapa. Nanti pada saatnya kamu juga bakal tahu siapa saya. Syaratnya, kalau semua amal perbuatanmu di dunia sudah dihitung semua. Sudah selesai. Nah, Dila di situ cuma ngangguk. Terus dia nanya sambil nuding ke arah depan. Loh, terus kayak yang di depan sana itu tempat apa ya, Kek? Ya, nanti kakek tunjukkan ke kamu. Itu tempat kumpulnya orang-orang yang hina semasa hidupnya. Orang-orang yang penuh dosa selama hidupnya. Dan tempat orang-orang musyrik yang berani menyekutukan Allah. Terus si Dila ini bilang, Kek, tolong anterin saya ke situ, Kek. Saya pingin sekilas ngelihat tempat itu. Akhirnya Dila ini diajak jalan oleh sosok kakek itu lewat jembatan. Jembatannya itu aneh banget. Dan dari jembatan itu dia ngelihat ada orang-orang di seberang sana ini. Mereka itu kayak berusaha untuk melewati jembatan ini. Dan di situ Dila ngelihat ada beberapa wujud anak kecil yang mereka itu bahkan mungkin belum dewasa. Mereka itu kayak membantu nuntun orang tuanya supaya bisa nyebrang jembatan itu dengan selamat. Tapi di sisi lain, Dila juga ngelihat ada banyak orang-orang ini yang nggak bisa nyebrang. Sampai mereka itu berjatuhan ke jurang. Karena penasaran, Dila itu ngelihat ke arah bawah, ngelihat ke jurang. Dan pas dia ngelihat,
Banyak manusia yang disiksa dengan berbagai macam cara di bawah situ. Ada orang yang disiksa menggunakan cambuk api, ada yang badannya dibakar hidup-hidup di situ, ada orang yang badannya ditusuk-tusuk tombak dari arah mulut sampai keluar ke dubur. Terus ada orang yang badannya itu dikuliti habis, tapi kemudian kulitnya ini utuh kembali, dan akhirnya disiksa lagi berulang-ulang seperti itu. Terus kakek-kakek yang pakai sorban ini ngomong ke Dila, tuh kamu sudah lihat sendiri kan, di bawah pemandangannya ngeri banget kan. Itulah orang-orang yang semasa hidupnya dipenuhi dengan maksiat dan dosa. Nah, tempat indah yang kamu pijak sekarang ini khusus buat orang-orang yang selama di dunia selalu menjauhi larangan-larangan Allah dan selalu taat menjalankan perintahnya. Terus kakek ini ngomong ke Dila, kamu itu sebenarnya belum waktunya ada di sini. Untuk bisa tinggal di sini, kamu masih harus melewati serangkaian persidangan dari Allah. Dari sidang itu, nanti kamu baru bisa ditentukan kamu pantasnya ada di tempat yang indah ini atau kamu dilempar di bawah sana. Terus akhirnya Dila bilang, ya sudah kek, terima kasih, aku mau buru-buru balik dulu. Terus kakek ini cuma tersenyum. Singkatnya, pas Dila ngobrol sama kakek-kakek itu, tiba-tiba muncul cahaya putih yang terang banget, dan dari arah cahaya putih itulah Dila ini mendengar ada suara ibunya. Dan ibunya ini ngomong itu sambil nangis. Itu suaranya jelas banget. Suara ibunya itu jelas. Nak, Dila, kalau kamu memang masih kuat dan masih mau berjuang hidup, ayo nak, kita berjuang bareng-bareng. Ibu terus berdoa. Tapi kalau kamu misal sudah di sana, kamu memang sudah capek, ibu ikhlas nak ngelepasin kamu. Allah pasti punya rencana yang jauh lebih baik buat kamu. Ibu nggak apa-apa nak, ibu ikhlas nak ya. Nah, akhirnya ketika mendengar suara ibunya sejelas itu, apalagi ibunya ngomong sambil nangis, Dila itu ikutan nangis ketika mendengar ibunya ngomong seperti itu. Dan ketika ngelihat Dila nangis, Peter itu langsung nyamperin, langsung narik tangannya Dila, kak ayo kak buruan jalan sebelum portalnya ini ditutup. Waktu kakak ini sisa tinggal 8 jam lagi loh. Nah sementara di rumah sakit, waktu itu sore hari, kira-kira sekitar jam 4-an sore, ada tamu yang datang ke rumah sakit. Tamunya ini Pak Ustadz sama istrinya, Ustadzah Eni. Mereka berdua langsung nyamperin bapak dan ibunya Dila. Nah Ustadzah Eni, istri dari Ustadz Mansur itu tanya, Bu, gimana keadaan Dila? Ibunya bilang, masih sama aja kayak kemarin Bu Ustazah, anaknya masih koma belum sadar. Terus Ustadzah Eni ini nanya, emang Dila ini sudah berapa lama ya Bu koma di sini? Ya kalau dihitung-hitung kira-kira sudah 7 mingguan dia koma. Ya sudah Bu, mohon izin saya boleh nggak masuk sebentar untuk nengok Dila di dalam? Oh ya silakan. Terus nggak lama setelah itu Ustadzah Eni sama Ustadz Mansur ini masuk ke situ. Mereka ini ada di dalam situ lumayan lama, kira-kira sekitar 20 menitan. Nah pas mereka berdua keluar dari ruang ICU, Ustadzah Eni ini bilang, Bu, insya Allah ya, alhamdulillah, insya Allah ini jalan pulang anaknya ibu ini sudah makin dekat. Di sana anaknya ibu ini ada yang nemenin. Nah di situ ibu sama bapaknya Dila kaget, ya campur lega juga. Akhirnya malam harinya yang menjaga Dila di rumah sakit kebetulan adalah adik cowoknya. Kita sebut saja namanya si Miko. Jadi si Miko ini jaga di rumah sakit sama ibunya Dila. Miko itu merhatikan terus kondisi Dila. Malam itu Miko ngelihat jelas badannya Dila koma itu sambil agak berontak-berontak. Itu terjadi sampai 3 kali dan nggak cuma itu. Ketika badannya Dila itu agak berontak, Miko itu mendengar jelas ada suara ribut dari luar ruangan. Nah suaranya ini aneh, jadi kayak seolah-olah di luar itu banyak sekali monyet-monyet yang berkeliaran. Dan selain itu ada kayak suara perempuan yang sedang bersenandung lagu-lagu Jawa. Nah Miko akhirnya di situ agak merinding, dia ngomong ke ibunya, Bu, Kak Dila ini kenapa sih kok badannya kok kayak gini? Terus itu ibu barusan dengar nggak ada suara aneh dari luar. Nah ibunya Dila ini berusaha menenangkan adiknya Dila juga. Udah kamu abaikan aja suara-suara itu. Mending kamu sekarang fokus bantu ibu baca doa untuk keselamatan kakakmu. Ibunya Dila ini diam. Dia agak nggak nanggepin Miko. Dari sudut pandang bapaknya Dila, setiap kali ibu sama Miko itu gantian keluar dari ruang ICU, bapaknya itu selalu ngelihat ibunya Dila ini nangis sesenggukan. Setiap kali habis ngelihat Dila, ibunya keluar, ibunya selalu nangis. Selalu seperti itu. Dan yang paling parah, gara-gara ibunya itu ngelihat di monitor ini detak jantungnya Dila itu dari hari ke hari semakin melemah dan terus menurun. Perasaan ibunya ini campur aduk.
antara panik sama kesel juga dan bingung, dan akhirnya ujung-ujungnya nangis. Jadi di situ ibunya ini kayak ngerasa nggak berguna sama sekali dan nggak bisa membantu menyembuhkan anaknya. Nadila yang waktu itu ada di alam yang lain, sesudah dia pamitan dengan kakek-kakek yang tadi, mereka melanjutkan perjalanan. Kakek ini tadi sempat nunjuk jarinya ke arah sungai. Jadi kakek ini nyuruh Dila untuk terus menyusuri aliran sungai itu sampai ketemu portal batas dua dunia. Akhirnya mereka bertiga itu jalan terus mengikuti pinggiran aliran sungai, dan pas jalan, tiba-tiba dari arah depan Dila itu ngelihat sosok orang yang wajahnya sangat familiar sekali. Setelah dilihat, ternyata yang datang di depan Dila ini adalah Ustadz Mansur. Ustadz Mansur ini bahkan sempat nyapa, "Assalamualaikum Nak Dila." "Waalaikumsalam Pak Ustadz." "Loh, Pak Ustadz Mansur kok bisa ada di sini juga?" Nah, di sini Ustadz Mansur itu jawab, "Iya, Bapak ini sengaja nyusul anak ke sini karena Bapak pengen bantu buka jalannya anak supaya Nak Dila ini bisa kembali lagi ke jasadnya Nak Dila." Terus Ustadz Mansur ini noleh ke arah dua anak bule itu. Beliau ini ngomong gini, "Ini buat adik-adik manis ini, Bapak ucapin makasih banyak ya, sudah nemenin Dila jalan sampai sejauh ini." Jessica jawab di situ, "Iya Pak, sama-sama Pak." "Oh iya Pak, saya mau izin, habis ini boleh nggak kita berdua dampingin jagain Kak Dila terus sampai Kak Dila wafat?" Ustadz Mansur di situ ngangguk ngasih izin. Dan nggak lama setelah itu Dila jalan masuk ke sebuah tempat, tempatnya itu aneh. Dan mungkin itulah yang dinamakan portal gaib. Ketika badannya sudah masuk ke dalam portal ini, sensasi yang dirasakan oleh Dila, itu dia ngerasa seolah-olah badannya itu kayak dijatuhkan dari atas gedung yang tinggi. Dan itu rasanya kayak kenceng banget. Rasanya yang dialami Dila, yang dia ingat, itu persis kayak sensasi kaget ketika kita tidur terus mimpi jatuh dari atas gedung. Rasanya kira-kira seperti itu. Tiba-tiba Dila ini ngerasa badannya kayak kesentak kenceng, dan tahu-tahu dia sudah kembali ke jasadnya. Dia sudah berada di rumah sakit. Dila ini kebangun di hari Minggu tanggal 15 April tahun 2019 pas adzan subuh berkumandang. Jadi dia buka mata pelan-pelan, orang pertama yang dia lihat itu adalah si Miko, adiknya. Karena waktu itu kebetulan si Miko yang jaga dan orang tuanya ini ada di luar ruangan. Saking linglungnya Dila waktu itu, kata-kata pertama yang keluar dari Dila ini adalah, "Bu, aku sekarang ada di mana, Bu?" Padahal di situ nggak ada ibunya. Di situ cuma adanya adiknya si Dila ini yang namanya Miko. Miko waktu itu langsung loncat berdiri saking kagetnya. "Kak, ya Allah Kak, Masya Allah Kak. Kak Dila sudah sadar Kak." Miko ini kegirangan. Dia langsung lari ngasih tahu bapak sama ibunya. Jadi bapak sama ibunya ini tiduran di ruang tunggu luar. Miko langsung teriak-teriak manggil dokter jaga juga. Nah, ibunya yang mendengar kabar bahwa Dila ini sudah siuman dari koma panjangnya itu, beliau langsung lari masuk ke ICU dan nangis sejadi-jadinya di situ. "Alhamdulillah ya Nak, alhamdulillah Nak. Doa ibu akhirnya beneran dikabulkan sama Allah Nak. Makasih banyak ya Allah. Engkau sudah mau dengar doa hambamu ini ya Allah." Dokter sama perawat yang baru masuk itu langsung nyuruh keluarga untuk minggir sebentar. Mereka bilang, "Maaf Pak, Bu, tolong keluarga nunggu di luar dulu ya sebentar ya, biar tim kami meriksa kondisi vital pasien dulu." Nah, akhirnya semua keluar, dan singkat cerita, siang harinya di hari Minggu itu juga, karena kondisi Dila dinilai sudah stabil dan sudah melewati masa-masa kritis, Dila akhirnya dipindahkan dari ICU ke ruang rawat inap biasa. Pas ada di ruang rawat itulah, 3 temennya yang lain, Nadira, Lala, sama Iva, ini kembali menjenguk. Nadira di situ langsung nangis. Dia langsung meluk Dila. "Dil, sumpah gue kangen sama lo, Dil." Lala di situ juga ikutan nangis. "Iya, Dil, 2 bulan lo lu koma. Kita semua kangen." Iva juga seperti itu. "Dila, kita bertiga kesini ini juga mau minta maaf ya. Kita mau minta maaf yang sebesar-besarnya sama lo. Gara-gara insiden kecelakaan 2 bulan lalu itu, lo sampai harus nanggung sakit parah dan koma kayak gini." Dila di situ jawabnya tenang. "Udah nggak apa-apa lah, namanya juga musibah. Kejadian kayak gitu kan bisa datang dadakan dan gak terduga. Ini semua sudah takdir. Gue juga udah maafin kalian kok." Nah, dari kejadian yang menimpa Dila ini ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Jadi kalau misal kita melakukan perjalanan jauh dan kondisi tubuh sudah ngasih sinyal capek atau ngantuk, baiknya langsung minggir dan istirahat. Jangan pernah memaksa bawa kendaraan ketika capek. Terus kalau misalnya teman-teman jalan rombongan dan ada teman yang bisa nyetir, alangkah baiknya gantian nyetir.
Dan itulah yang dialami oleh Dila, dan semoga kisah yang dibagikan oleh Mbak Marita dan Dila ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.